Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Medica. Pada video ini kami akan membandingkan beberapa produk nebulizer atau alat terapi uap untuk asma, batuk, dan pilek. Di video ini kami akan membandingkan 4 buah tipe nebulizer merek Omron, yaitu NEC101, NEC801, NEC28, dan NEC301. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Galeri Medica. Nebulizer merupakan alat bantu pernapasan yang berfungsi untuk mengubah cairan obat menjadi aerosol atau uap sehingga dapat dihirup langsung oleh paru-paru. Nebulizer ini memiliki beberapa jenis yang berbeda seperti nebulizer kompresor, nebulizer mask, dan nebulizer ultrasonik. Nebulizer ini sudah dijual di pasaran dengan berbagai merek dan tipe yang berbeda. Di sini kami akan menjelaskan 4 buah nebulizer merek Omron dengan tipe yang berbeda. Lalu, apa perbedaan antara semua tipe nebulizernya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini sudah ada keempat nebulizer Omron, yaitu NEC101, NEC801, NEC28, dan NEC301. Nah, yang pertama ada tipe NEC101. Nebulizer ini merupakan jenis nebulizer kompresor yang cukup besar dengan bobot yang cukup berat, namun desain bodinya cukup kokoh dan tahan lama. Kapasitas obatnya juga cukup besar, yaitu 12 mili dengan laju nebulasi 0,3 mili per menit. Lalu, ukuran partikel yang dihasilkan adalah 3,9 mikrometer. Karena nebulizer ini merupakan jenis kompresor, maka tingkat kebisingannya cukup tinggi. Penggunaan alat ini yaitu menghubungkannya dengan sumber daya listrik. Untuk kelengkapannya terdiri dari unit kompresor, masker anak dan dewasa, mouthpiece, nosepiece, air tube, filter udara, nebu kit, buku manual, dan kartu garansi. Selanjutnya ada Omron tipe NEC801. Nebulizer ini merupakan jenis nebulizer kompresor dengan desain yang cukup ringkas atau portable, jadi memiliki bobot yang cukup ringan ya. Nebulizer ini memiliki kapasitas obat maksimal 7 mili dengan laju nebulasi 0,3 mili per menit. Ukuran partikel uap yang dihasilkan adalah 3 mikrometer. Nebulizer ini menggunakan teknologi katup virtual atau VVT, Virtual Valve Technology, tanpa menggunakan silikon, jadi aman untuk anak-anak. Untuk sumber dayanya sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan listrik. Untuk kelengkapannya terdiri dari tas penyimpanan, unit kompresor, nebu kit, masker anak, masker dewasa, adaptor listrik, filter udara, mouthpiece, air tube, buku manual, dan kartu garansi. Selanjutnya yang ketiga ada nebulizer Omron NEC28. Nebulizer ini memiliki dimensi dan berat yang hampir sama dengan tipe NEC101. Untuk kapasitas obatnya yaitu sekitar 7 mili dengan laju nebulasi 0,4 mili per menit. Ukuran partikel uap yang dihasilkan adalah sebesar 3 mikrometer. Untuk fitur lainnya yaitu sama dengan C801, memiliki fitur VVT atau Virtual Valve Technology. Untuk sumber dayanya sama, yaitu menggunakan sumber daya listrik. Untuk kelengkapannya terdiri dari tas penyimpanan, unit kompresor, nebu kit, masker anak dan dewasa, mouthpiece, filter udara, air tube, buku manual, dan kartu garansi.
Nah, yang terakhir ada tipe NEC301. Untuk nebulizer ini sedikit berbeda dengan tipe sebelumnya, yaitu memiliki fungsi tambahan sebagai nasal aspirator atau untuk hisap ingus. Nah, jenis nebulizer ini dikhususkan untuk bayi ya teman-teman, jadi berbeda dengan nebulizer sebelumnya yang bisa digunakan untuk anak dan dewasa. Untuk dimensinya dan bodinya ini cukup besar dan beratnya kurang lebih sama dengan tipe C101 dan C28. Pada bagian alatnya ini sudah dilengkapi dengan wadah penyimpanan, jadi semua aksesoris bisa dimasukkan ke dalam wadah ini. Nah, untuk tipe ini memiliki dua nebu kit yang berbeda. Yang pertama ada warna hijau, yang warna hijau ini untuk saluran atas seperti batuk, pilek, alergi, dan lain-lain. Dan satu lagi yaitu berwarna biru, yang warna biru ini untuk saluran bawah seperti asma, radang paru-paru, atau pernapasan paru lainnya. Lalu untuk laju nebulasinya, nebu kit bagian atas yaitu 0,4 mili per menit dengan ukuran partikel 4 mikrometer. Lalu untuk laju nebulasi nebu kit bagian bawah yaitu 0,2 mili per menit dengan ukuran partikel 9 mikrometer. Untuk jenis nebulizernya sama yaitu kompresor dengan sumber daya yang sama yaitu menggunakan listrik. Untuk kelengkapannya terdiri dari unit kompresor, masker bayi, mouthpiece, air tube, nebu kit hijau untuk bagian atas, nebu kit biru untuk bagian bawah, dan nasal aspirator. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai produk satu persatu secara singkat. Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan di antara keempat produk Omron ini? Keempat nebulizer ini sama-sama memiliki jenis kompresor, namun pada nebulizer NEC301 berbeda karena digunakan untuk pasien bayi dan ada tambahan fungsi nasal aspirator. Lalu untuk ukurannya ini hampir sama, yang memiliki ukuran paling kecil dan cukup ringan yaitu NEC801. Untuk kapasitas obat yang dimiliki paling besar yaitu 12 mili pada nebulizer NEC101 dan NEC301. Sedangkan laju nebulasi tercepat yaitu 0,4 mili per menit pada NEC28 dan NEC301 di kit yang kedua. Ukuran partikel cukup bervariasi antara setiap jenis nebulizer. Ukuran partikel paling kecil yaitu 3 mikrometer pada nebulizer NEC28 dan NEC801. Lalu untuk kelengkapannya pada nebulizer NEC101 hampir sama dengan NEC28 dan NEC801, hanya saja tidak dilengkapi dengan tas penyimpanan. Sedangkan NEC301 ini sedikit berbeda karena masker yang didapat yaitu hanya masker ukuran bayi saja. Untuk tingkat kebisingan, ini semuanya cukup bising ya teman-teman karena memiliki jenis kompresor. Namun, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebisingannya, maka akan langsung kita coba menggunakan alat Sunmeter. Teman-teman dapat melihat video berikut ini untuk mengetahui tingkat kebisingan dari semua tipe nebulizer ini ya. Berdasarkan uji yang sudah dilakukan, nebulizer yang memiliki suara paling senyap yaitu nebulizer Omron tipe NEC801 dengan tingkat kebisingan sebesar 73,7 desibel. Lalu untuk laju udara yang ada pada nebulizer ini juga akan kita coba menggunakan alat bernama anemometer. Simak video berikut ini untuk mengetahui hasil ujinya ya. Lalu, berdasarkan hasil uji tersebut, nebulizer Omron yang memiliki laju udara paling besar yaitu tipe NEC28 sebesar 4,9 mph. Keempat nebulizer ini pengoperasiannya menggunakan sumber listrik. Lalu, manakah nebulizer yang memiliki konsumsi daya yang lebih besar atau lebih sedikit? Simak penjelasannya setelah video berikut ini ya.
Setelah kami uji menggunakan alat wattmeter, maka diketahui bahwa nebulizer Omron tipe NEC801 memiliki konsumsi daya yang lebih sedikit, yaitu sebesar 5 watt dibandingkan dengan tipe lainnya. Nah, fitur pembeda dari keempat nebulizer ini yaitu untuk nebulizer Omron tipe NEC101 memiliki fitur pembeda adalah performa kuat dan tahan lama, memiliki 4 aksesoris terapi yang bisa digunakan yaitu masker anak, masker dewasa, mouthpiece, dan nosepiece. Kemudian untuk tipe NEC801 memiliki fitur pembeda yaitu desain yang portable, kecil, dan ringan sehingga mudah dibawa, dilengkapi dengan teknologi VVT atau Virtual Valve Technology tanpa silikon jadi aman untuk anak-anak. Lalu pada tipe NEC28 memiliki fitur yaitu design for frequent use atau didesain untuk penggunaan yang sering. Dilengkapi juga dengan teknologi VVT atau Virtual Valve Technology tanpa silikon jadi sangat aman untuk anak-anak. Nah, yang terakhir ada tipe NEC301 yaitu memiliki fitur pembeda diantaranya nebulizer ini dilengkapi dengan nasal aspirator dan nebulizer ini dikhususkan untuk bayi. Nah, itulah pembahasan mengenai perbandingan 4 buah nebulizer merek Omron. Lalu, manakah yang lebih worth it untuk dibeli? Jawabannya yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika kebutuhannya untuk bayi, maka dapat dipilih tipe NEC301. Jika membutuhkan kapasitas obat yang lebih besar, maka dapat memilih NEC101. Jika membutuhkan laju nebulasi yang lebih cepat, maka bisa memilih NEC28. Atau jika membutuhkan yang lebih ringan, mudah dibawa, dan suaranya lebih senyap, bisa memilih NEC801. Tentunya pada setiap produk memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, sebelum membelinya lebih baik dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya agar pemakaiannya menjadi lebih maksimal. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar produk, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa hubungi kami di nomor yang tertera pada deskripsi video ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.